Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Liputan Mudik 2024. Kami akan sajikan informasi terkait arus mudik Lebaran 2024 di Provinsi Lampung. Dan inilah tayangan Liputan Mudik selengkapnya. Pemudik yang melakukan perjalanan menuju Pulau Jawa mulai ramai di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Sabtu 6 April 2024. Di mana hari ini adalah H-4 Hari Raya Idul Fitri 2024. Pantauan Tribun Lampung, kendaraan dengan nomor polisi wilayah Sumatera sudah memadati lingkungan pelabuhan, seperti kendaraan asal Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan sebagainya. Kendaraan yang hendak masuk ke kapal pun mengalami antrian. Padahal di satu hari sebelumnya, kondisi antrian kendaraan yang hendak ke Pulau Jawa masih lengang. Kendati terdapat antrian kendaraan, mobil yang hendak masuk ke kapal masih terpantau lancar. Lama antrian masih belum melebihi 2 jam yang merupakan batas waktu paling awal bagi pemudik masuk ke lingkungan pelabuhan ditarik mundur dari jadwal pelayaran dari tiket yang dipesan pemudik. Ditanya soal kondisi perjalanan di dekat dengan puncak arus mudik Lebaran, ia menyebut masih terbilang cukup lancar. Hal serupa pun dikatakan oleh Robi, pemudik dari Jambi dengan kendaraan roda 2. Dalam perjalanan dengan jalur lintas Sumatera, jalur yang ia lalui masih terbilang lancar saat melakukan perjalanan. Selain itu, Tribuners, ratusan kendaraan pemudik pun terpantau mulai memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada hari ini. Pantauan di dermaga 2 dan 3 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kendaraan pribadi maupun angkutan orang dan barang silih berganti memasuki kapal. Tak seperti hari sebelumnya, kini klakson mulai saut menyaut yang menandakan bahwa sudah terjadi kemacetan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kendati mulai padat, arus kendaraan milik para pemudik yang memasuki kapal masih terbilang lancar. Kendaraan pemudik asal Pelabuhan Merak, Banten pun mulai memadati Tol Bakauheni, Lampung Selatan. Berdasarkan pantauan di pintu Tol Bakauheni Gerbang Selatan pada hari ini, Sabtu 6 April 2024. Antrian kendaraan pemudik yang baru turun dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan mengular di area pintu tol. Meski belum terjadi penumpukan, volume kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni yang memasuki tol terlihat lebih banyak jika dibandingkan dengan hari kemarin. Sedangkan untuk kendaraan yang keluar tol menuju Pelabuhan Bakauheni saat ini pun terpantau belum ada peningkatan ataupun terlihat masih renggang. Rata-rata pemudik yang memasuki pintu tol didominasi oleh pemudik yang berasal dari Pulau Jawa. Terlihat kendaraan roda 4 hingga roda 6 yang memasuki tol rata-rata menggunakan plat B yang berasal dari DKI Jakarta. Selain itu, kondisi cuaca di wilayah setempat saat ini cerah sehingga tidak memberikan dampak kemacetan pada arus lalu lintas. rombongan saya juga jangan-jangan mereka jatuh. Polres Lampung Selatan memberikan pengawalan bagi pemudik sepeda motor pada yang berjalan di malam hari dari KMP Kumala yang turun di dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 6 April 2024 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Pemudik sepeda motor dari Tangerang dengan tujuan Tanggamus yang bernama Anggi mengapresiasi pengawalan yang diberikan oleh Polres Lampung Selatan.
Dirinya mengaku melakukan perjalanan dari Tangerang menuju ke Kabupaten Tanggamus dan dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada Polres Lampung Selatan yang telah memberikan pengawalan kepadanya dan juga para pemudik motor lainnya sehingga mereka bisa merasa aman dan nyaman saat melintas di Calinsum, Lampung Selatan. Ia mengatakan dirinya berangkat pada malam hari supaya sampai di tujuan pada siang hari. Tami, pemudik asal Tangerang tujuan Pringsewu pun mengatakan dirinya sengaja berangkat pada malam hari. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran personil Polres Lampung Selatan yang telah memberikan pengawalan pemudik sepeda motor pada malam hari. Ya, sebelumnya diinformasikan bahwasannya Polres Lampung Selatan memberikan pengawalan pemudik motor pada malam hari dari KMP Kumala yang bersandar di dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni. Hal itu pun dilakukan oleh Polres Lampung Selatan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi pemudik sepeda motor yang berjalan pada malam hari. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Raden Manggala Agung mengatakan pengawalan pemudik sepeda motor pada malam hari ini dilakukan sebagai bagian dari langkah preventif untuk mengurangi resiko kecelakaan dan tindak kriminal selama masa arus mudik Idul Fitri tahun ini. Ia mengatakan pengawalan tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada pemudik sepeda motor di malam hari. Pihaknya pun menyiapkan 82 personil, 5 kendaraan mobil patroli dan 15 kendaraan roda 2 untuk melakukan pengawalan selama arus mudik. Ia menjelaskan pengawalan tersebut dilakukan mulai dari pemudik turun dari kapal. Lalu saat pemudik sepeda motor dari kapal mereka diarahkan untuk berkumpul terlebih dahulu. Kemudian apabila mereka sudah siap maka perjalanan akan dilanjutkan dengan pengawalan sampai ke tempat tujuan. Selain memberikan pengawalan, pihaknya pun memberikan edukasi kepada para pemudik tentang pentingnya keselamatan berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas. Ini pun diharapkan dapat membentuk kesadaran bersama tentang pentingnya tertib berlalu lintas demi keamanan bersama. Ia menjelaskan pengawalan pemudik ini akan dilakukan secara estafet dari pintu keluar Pelabuhan Bakauheni dan dilanjutkan oleh patroli pengawalan dari Polsek Penengahan Kalianda Katibum sampai dengan perbatasan Bandar Lampung. Lalu dilanjutkan patroli pengawalan Polresta Bandar Lampung.
April tahun 2024 hari Sabtu, tadi kurang lebih pukul 3:10 pagi, kita menyambut kapal Kumala yang berawal berangkat dari Pelabuhan Ciwandan, kebetulan tadi berlabuh di dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni. Kami dari personel KSKP dan Satgas Kamsul Lantas Polres Lampung Selatan melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap para pengendara roda 2 yang melaksanakan mudik pada Lebaran tahun 2024 ini, dengan harapan selama perjalanan para pemudik dapat mendapatkan pelayanan yang prima dari kepolisian serta dapat menjamin keselamatan pemudik hingga sampai di tempat tujuannya masing-masing. Ada himbauan khusus nggak Bang bagi para pemudik sepeda motor ini? Kalau himbauannya, mengingat cuaca pada saat Lebaran kali ini cukup bervariasi, kadang panas, kadang hujan. Tadi saja pada saat kita menerima kapal dari kapal Kumala tadi, cuaca hujan cukup deras. Kami himbau untuk para pemudik agar menyediakan jas hujan untuk selama perjalanan, kemudian juga periksa keadaan kendaraan, baik itu rem, kopling, kalau motor menggunakan kopling, jangan sampai menjadi trouble di jalan. Kemudian juga perlu diingatkan, mengingat jalur mudik dari mulai arah Bakauheni menuju arah utara sampai ke arah Bandar Lampung untuk PJU atau penerangan jalan umumnya kurang memadai. Jadi silakan para pemudik agar berhati-hati, ingat penerangan jalan yang kurang, terutama diawasi untuk lubang-lubang di jalan yang tidak kelihatan. Jadi selalu menjaga kewaspadaan, tidak ngebut di jalan, dan perhatikan keselamatan kita terutama. Untuk skemanya seperti apa nih? Apa kita melakukan estafet atau seperti apa? Untuk skema yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk dari Pak Kapolres Lampung Selatan, kita melakukan kegiatan pengawalan menggunakan sistem estafet. Jadi dari Bakauheni lanjut ke Polsek Penengahan, Katimbung, sampai lanjut terus polsek-polsek lanjut sampai di Bandar Lampung. Siapa aja sih Bang yang dikawal oleh pihak kepolisian ini Bang? Untuk yang tadi kita kawal, para pemudik khususnya kendaraan roda 2, karena mengingat para pemudik roda 2 ini yang cukup rentan di jalan, apalagi cuaca hujan serta cukup gelap. Cukup. Siapa namanya Bang? Namanya Yang agak keras sedikit ya. Anggi Ramada. Anggi Ramad. Mas Anggi dari mana? Dari Tanggamus, dari Tangerang. Tangerang Alat Sutra. Tujuannya Tanggamus. Mau mudik ini ya? Mudik. Kenapa nih Bang milih jalan sekarang? Biar nggak kena macet sih. Mudik sama siapa kita? Lumayan dong. Oh iya. Oke. Komentarnya tuh Bang, udah dikawal sama anggota nih. Pas ini sih lebih bagus gitu, biar lebih aman kondusif kan. Kita banyak yang nggak kejadian sebelumnya sih. Tadi di perjalanan lancar. Lancar. Ada tempat lagi? Namanya siapa? Anggi Ramada. Anggi. Oke. Makasih Mas Anggi ya. Ya. Ini siapa Pak? Kaitan. Siapa? Dan Dari mana? dari Tangerang. Mau kemana ini? Pulang. Pulang. Pergi Sewu ya. Gimana dengan komentarnya dengan udah dikawal sama anggota Polri? Bagus.
mencegah terjadinya kejahatan. Di perjalanan tadi lancar. Alhamdulillah lancar. Tadi berapa jam naik? Dari Tangerang 2 jam setengah. Kenapa berangkatnya sekarang, Bang? Ya hari ini aja biar ya lama libur. Ini kita sama siapa mudik? Berdua aja. Kenapa? Pulang kampung sama siapa aja? Sama adik. Izin Bang, namanya siapa tadi? Tapi Tami. Oke. Salam mungkin saya Tami Manggala, Kepala Polres Lampung Selatan, serta KSKP dan jajaran Polres Lampung Selatan. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024, tepatnya pada pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan estafet, pengawalan estafet terhadap mudik kendaraan roda 2, yang mana kegiatan pengawalan estafet ini kita laksanakan mulai dari Pelabuhan Bakauheni dan setelah itu diestafetkan di Polsek Penanganan, kemudian Polsek Kalianda, kemudian Polsek Gunung Polsek Katimun, diestafetkan kembali ke Polresta Bandar Lampung. Kemudian kegiatan estafet ini kita laksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan para pemudik, khususnya kendaraan roda 2 yang akan melaksanakan mudik di wilayah Sumatera, sehingga para pemudik kendaraan roda 2 ini dapat aman, selamat sampai dengan tujuan di tempat tujuan masing-masing. Demikian dapat kami laporkan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Salam positif, selamat pagi, Bro. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini jelang arus mudik lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi yang akan melaporkan secara langsung bagaimana situasi dan kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pintu tol ini sudah mulai padat, khususnya yang berasal dari Pelabuhan Merak atau baru turun dari Pelabuhan Bakauheni menuju atau memasuki pintu tol tersebut. Saat ini terpantau rata-rata kendaraan yang memasuki pintu tol berasal dari Pulau Jawa, terkhusus dari DKI Jakarta, Tribuners, karena rata-rata plat dari kendaraan-kendaraan ini menggunakan huruf B. Sedangkan sebaliknya Tribuners, dari pantauan kami di pintu tol ini, dari arah Lampung, khususnya untuk yang ingin memasuki pintu tol memasuki Pelabuhan Bakauheni, saat ini masih terpantau sepi atau renggang Tribuners. Dan ini bisa terlihat dari pagi sampai siang ini, volume kendaraan yang dari Lampung memasuki Pelabuhan Bakauheni masih saja sepi. Untuk saat ini kondisi cuaca di lokasi pintu tol ini Tribuners terpantau cerah, sehingga tidak menyebabkan atau memberikan dampak kemacetan pada arus lalu lintas. Karena yang diketahui, jika hujan terjadi ini akan menyebabkan sedikit kemacetan karena jalanan sedikit licin dan basah sehingga menyebabkan cipratan-cipratan air, Tribuners. Demikian yang bisa saya laporkan dari gerbang tol pintu Bakauheni. Saya kembalikan ke studio.
Ya Tribuners, saat ini arus mudik Lebaran 2024 pun sudah mulai terlihat ramai dan juga padat. Salah satunya ini terjadi di Pelabuhan Bakauheni, di mana menjadi pintu masuk jika Tribuners ingin mudik ke Pulau Sumatera. Nah Tribuners, untuk berbicara terkait dengan mudik di tahun 2024 kali ini, kita akan berbincang bersama dengan Ketua MTI Lampung, yaitu Bang Aditya Mahati Danar. Halo, selamat siang Bang Adit. Ya, siang Mbak, gimana? Ya, Bang Adit, terkait dengan mudik di tahun 2024 ini, kalau dari sudut pandang Bang Adit sendiri melihat trennya seperti apa Bang di mudik kali ini? Kalau yang kami lihat dari Masyarakat Transportasi Indonesia, khususnya untuk di wilayah Lampung, terjadi peningkatan ya. Seperti biasa di tahun 2003 itu masih efek dari new normal COVID, sekarang udah nggak ada lagi COVID, jadi mulai meningkat. Untuk penanganannya pun di beberapa titik saya lihat udah bagus lah, khususnya untuk di Lampung. Tapi yang menurut pantauan kami yang terlampau ada krusial itu di Pelabuhan Merak. Jadi kalau dari Bakau ke Meraknya itu lumayan lancar, tapi dari Merak yang ke Bakau itu kayaknya kurang maksimal dari pihak ASDP-nya. Oke, jadi malah untuk saat ini yang cukup menjadi perhatian adalah terkait dengan arus di Pelabuhan Merak sendiri ya. Ya memang Mutiara juga sempat lihat di beberapa update di sosial media yang memang melaporkan terkait dengan berita terkini di Pelabuhan Merak itu memang terjadi penumpukan kendaraan. Nah Bang Adit, kalau misalkan untuk mudik sendiri ini kan masyarakat banyak sekali pilihan transportasi yang bisa digunakan, dan ternyata berdasarkan survei yang sudah dilakukan tahun ini didominasi oleh kendaraan mobil atau roda 4 pribadi gitu untuk mudik, terutama yang dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera. Nah ini kira-kira kalau boleh tahu Bang, apa sih yang menjadi alasan ini para pemudik memilih roda 4 ataupun kendaraan mobil pribadi untuk mudik di tahun 2024 ini? Ya, balik lagi ke kebutuhannya. Jadi dari para pemudik yang dari Lampung ini kan menampung para pemudik yang dari Jawa ya. Kalau mereka menggunakan roda 4 ya mungkin efisiensi dari tempat, dari waktu. Jadi kalau misalnya dia tiba di Bandar Lampung, dia sudah ada kendaraannya untuk berpergian ke tempat sanak saudaranya. Jadi kalau dia naik pesawat dia atau bus atau lainnya, dia makan biaya lagi untuk misalnya sewa kendaraan atau untuk berkunjung ke daerah lainnya. Dan itu juga sangat bagus yang didapatkan oleh Provinsi Lampung. Dengan adanya mudik mereka menggunakan roda 4 ke Provinsi Lampung, nah menjadi daya tarik sendiri. Jadi pariwisata di sekitar Lampung itu akan mulai ramai nantinya. Jadi karena mereka sudah membawa kendaraannya untuk ke Provinsi Lampung, nah mereka otomatis mungkin H+1, H+2 itu udah mulai padat itu objek-objek wisata yang ada di Provinsi Lampung. Oke, jadi balik ke kebutuhannya, kebutuhan mereka untuk. Jadi balik. Baik, jadi memang ini balik lagi kepada kebutuhan dari para pemudik ya Bang, yang akhirnya memilih menggunakan roda 4 atau mobil pribadi untuk mudik terutama dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Bang, kalau dari sudut pandang Bang Adit sendiri, ini kan pengamat transportasi ya Bang. Untuk di Provinsi Lampung sendiri Bang, sejauh ini bagaimana perkembangan transportasi umum dari tahun ke tahun nih, terutama di tahun 2024 ini? Kalau di provinsi terkait transportasi umum ya Mbak ya, di dalam kota, itu masih belum ada kalau untuk angkutan umum dalam kotanya, tapi untuk angkutan antar daerah, misalnya dari kabupaten lain ke kota Bandar Lampung, itu saya lihat lumayan berkembang. Kita lihat Damri juga udah mulai berkembang, dari swasta juga ada Puspa, ada Raja Basa, Utama, itu juga udah mulai mengembangkan, apalagi sekarang travel umum itu sudah mulai berkembang lagi sejak adanya pandemi. Tapi untuk yang di dalam kota, ya masih didominasi oleh kendaraan pribadi, gitu. Oke, nah ini kan biasanya memang kalau misalkan berbicara mudik, pasti nih ya mendekati H-2 Lebaran,
Ini kan pada hari ini kita sudah H-4 Lebaran kalau tidak salah nih Bang Adit ya. Ini mulai terjadi kepadatan dari para pemudik yang ingin pergi dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera. Dan ini kan salah satu penerapan peraturan yang sudah mulai diberlakukan dari tahun lalu adalah perbedaan pelabuhan bagi para pemudik yang menggunakan roda 2, di mana pemudik ini datang dari Pelabuhan Ciwandan. Nah, menurut Bang Adit sendiri dengan adanya perbedaan ini antara pemudik roda 2 dan juga pemudik roda 4, beda pelabuhan gitu kan, apakah ini cukup efektif untuk mengurai kemacetan yang ataupun kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Bang, pada saat arus mudik tahun 2024 ini? Iya, udah. Yang saya lihat sih sudah bagus ASDP memisahkan antara kendaraan roda 2 dengan roda 4, khususnya di pelabuhan yang kita tangkap pertama ini dari Pelabuhan Merak. Karena banyak sebelum terjadinya pemberlakuan itu, banyak kendaraan roda 2 itu menggunakan Pelabuhan Merak, khususnya dia menggunakan kapal cepat ekspres ya. Nah, kalau roda 2 itu tetap ditempatkan di Pelabuhan Merak, itu akan sangat mengganggu Mbak untuk pergerakan kendaraan roda 4-nya. Nah, langkah yang baik sudah ditetapkan oleh ASDP dengan membaginya ke Ciwandan. Dan itu pun yang tadinya kalau tahun kemarin itu dari Ciwandan ke Panjang. Nah, sekarang tetap Ciwandan ke Bakau. Jadi tempatnya sama, di Provinsi Lampungnya disambutnya di Bakau, nggak lagi di Panjang, karena kayaknya Panjang sudah terlalu over untuk menampung muatan peti kemas ataupun segalanya, jadi tetap digunakan di Bakau. Tapi kalau dari Bakau ke Meraknya saya rasa nggak ada masalah sih sebetulnya kalau Bakau ke Merak. Yang jadi masalah ini di Merak ke Bakaunya, Mbak. Oke, jadi memang yang jadi masalah malah dari Merak ke Bakaunya ya untuk saat ini, dan mungkin ini bisa menjadi perhatian khusus bagi pihak ASDP ya Bang. Nah, Bang Adit, kalau misalkan untuk di Lampung sendiri ini Bang, ini kan kita berbicara tentang tren dari arus mudik 2024. Sejauh ini untuk infrastruktur seperti jalan contohnya dan juga lampu jalan, ini kan kemarin sempat mendapatkan keluhan dari masyarakat yang udah banyak masyarakat yang mudik kok masih aja ini jalan banyak yang berlubang dan sebagainya. Artinya ada daerah-daerah rawan. Dan bagaimana Bang, menurut sudut pandang Bang Adit melihat infrastruktur yang ada di Lampung ini? Ya, balik lagi ke persoalan jalan yang berlubang. Ya, dari tahun kemarin kita sudah mendapatkan kucuran dana dari Presiden ya melalui Impres itu. Tapi ya, balik lagi itu tidak mencakup semua keseluruhan jalan yang ada di Provinsi Lampung ini untuk perbaikannya. Ada beberapa spot yang sudah diperbaiki dan bagus, dan ya tentu saja ada juga yang masih berbolong, yang berlubang. Itu pun sepertinya akan dalam penanganan di tahun ini. Dan kalau penanganannya tahun ini berarti akhir tahun ini akan terselesaikan. Jadi ya saya harapkan para pengemudi diharapkan sabar saja, karena pengerjaan pun akan selalu dilakukan oleh Dinas Bina Marga dari Provinsi Lampung untuk perbaikan jalan yang ada di Provinsi Lampung ini. Jadi perbaikan yang tahun kemarin tetap sudah bagus dan sekarang akan dilanjutkan sih. Oke. Nah kalau misalkan untuk dari Bang Adit ini sendiri pastinya kan tahun lalu melihat juga nih seperti apa sih tren mudik 2023. Apa sih Bang yang kira-kira menjadi PR atau menjadi masalah di tahun 2023 ini dan solusi untuk di tahun 2024 ini? Jadi kalau yang tahun 2023 yang kemarin kita lihat ada beberapa titik yang masih blank spot. Artinya di sana itu belum adanya penjagaan terkait pengemudi, terkait lampu, terkait keamanan itu di beberapa titik di tol, khususnya di beberapa rest area yang sudah mengalami peningkatan, dan itu sudah diperbaiki di 2024 ini. Jadi rest area yang ada di sepanjang tol di Jalan Provinsi Lampung ini sudah lumayan berkembang. Artinya keramaian sudah mulai muncul. Kalau ada keramaian di situ berarti harus ada pengamanan yang lebih ekstra. Nah, kalau tahun kemarin saya rasa belum seberapa ramai di beberapa titik rest areanya, jadi pengamanannya pun tidak terlalu maksimal. Nah, harapannya di 2024 ini pihak Pemda Provinsi Lampung juga harus segera mengantisipasinya, khususnya di jalan non tol juga. Jadi karena kita tahu tol sekarang sudah
menaikkan harganya, tapi nggak nggak terlalu signifikan karena saya tahu dapat diskon. Nah, tetapi beberapa kendaraan seperti sepeda motor itu nggak lewat tol kan, dia lewat jalan lintas Sumatera. Nah, lintas Sumateranya pun harus diperbaiki apabila tidak ada yang penanganan di sebelah beberapa titik terkait lampu, khususnya karena pemudik itu kendaraan bermotor itu lebih senang dia berkendaranya di malam hari karena terkait cuaca juga. Jadi harus ekstra hati-hati untuk penjagaannya. Gitu. Oke. Bang, terkait dengan arus mudik yang sudah mulai berlangsung ya, karena ini sudah H-4 Hari Raya Idul Fitri, dan ini kita lihat juga bahwasannya memang banyak sekali masyarakat dari Pulau Jawa yang sudah datang ke Pulau Sumatera ataupun ke Lampung terkhusus gitu ya Bang. Ini kan kita bisa tahu bahwasannya semakin volume kendaraan ini meningkat, otomatis memungkinkan angka kecelakaan ini meningkat juga nggak sih Bang biasanya Bang? Dan biasanya ini yang menjadi masalah kan kalau misalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan human error, betul ya Bang seperti itu? Mayoritas kasusnya. Faktor kelelahan berkendara itu sangat fatal itu. Jadi yang kita ketahui kan istirahatlah setelah mengendarai selama 3 jam. Jadi setelah mengendarai selama 3 jam itu harus beristirahat paling enggak setengah jam. Nah itu yang dirasa diremehkan oleh para pemudik atau drivernya lah. Mereka merasa masih kuat atau masih apa. Nah faktor itu yang menjadi krusial untuk pemudik, apalagi dia akan begitu sampai di Lampung, dia akan berkendara lagi, ada yang nyampe Aceh, Medan, dan provinsi lain yang masih jauh. Itu kalau tidak diantisipasi dengan beristirahat at least setengah jam lah, dalam waktu 3 jam dia berkendara, itu akan menjadi fatal. Gitu. Oke. Baik, tapi Bang Adit, saya lihat juga di beberapa rest area juga jadi ya, baik. saya lihat di beberapa rest area juga sudah menyediakan kayak semacam fasilitas kesehatannya untuk mengecek kesehatan ataupun untuk beristirahat dengan nyaman. Jadi di beberapa rest area di tol Baxter ini udah menyediakan itu. Gitu. Ya, Bang Adit, terakhir di perbincangan kita kali ini mungkin bisa dibagikan sedikit saran ataupun nasihat nih kepada para Tribuners di rumah yang akan mudik ke kampung halamannya, terutama yang melewati jalur Pelabuhan Merak sampai Pelabuhan Bakau dan juga harus melewati beberapa provinsi nih Bang, baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Ya, kami dari MTI menghimbau ya secara konkret dari pemudik itu harap berhati-hati untuk berkendara. Jadi mematuhi segala aturannya, untuk pengemudi motor dia tidak melebihi muatan jadi yang ada, berkendara dengan baik. Dari sisi pengamat untuk para pemudik ya, untuk pengendara roda 4 ya balik lagi ke tadi, harus beristirahat lah paling nggak dia setengah jam dalam waktu berkendara selama 3 jam. Terus untuk Pemda provinsi dan beberapa dinas terkait dari sini ya, Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas, dia harus mengawal lah istilahnya, mengawal pergerakan para pengemudi, baik itu di siang, sore, dan malam hari. Jadi kami harap para pengemudi dapat bertemu dengan keluarganya secara lancar, nyaman, dan aman. Oke, makasih banyak Bang Adit atas sarannya kepada Tribuners di rumah dan juga tadi informasinya selama perbincangan kita, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu lagi ya Bang Adit dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Terima kasih banyak Bang Adit atas waktunya. Iya. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bang Aditya Mahadidana selaku Ketua MTI Lampung mengenai tren arus mudik Lebaran 2024.
Manajemen Bandara Raden Inten II Lampung mencatat pergerakan penumpang pada H-4 Lebaran 1445 Hijriah mencapai 10.220 orang. Asisten Manajer Airport Operation and Service Bandara Raden Inten II, Latif Nur Sasongko mengatakan, pihaknya mereka bawa penumpang pesawat sampai dengan pukul 10:52 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 6 April 2024 tercatat ada sebanyak 10.220 orang. Penumpang bergerak di bandara ini mencapai 10 ribuan penumpang baik datang dan juga berangkat. Kemudian keberangkatan 925 orang dengan 9 penerbangan dan akan bertambah sampai dengan ditutupnya penerbangan. Kemungkinan nanti pada saat arus balik juga kebanyakan penumpang yang akan banyak berangkat dari Lampung juga besar. Banyaknya penumpang ini juga karena banyak maskapai yang mengajukan extra flight. Pihaknya pun menghimbau kepada para penumpang harus lebih awal datang ke bandara. Karena cuaca hujan diharapkan untuk mempersiapkan diri pasti akan ada delay. Tetapi pihaknya mempersiapkan manajemen delay. Penumpang diharapkan kesabaran kalau delay dan sangat dimungkinkan pasti akan delay. Terutama pada saat cuaca hujan disertai angin yang cukup kencang. Sementara itu, Yanti, warga Raman Utara, Lampung Timur mengatakan pihaknya setiap tahun selalu menggunakan maskapai pesawat. Ia mengatakan arus mudik sampai dengan saat ini pun masih lancar dengan menggunakan alat transportasi jalur udara tersebut. Terima kasih Mas. Dapat kami sampaikan untuk periode H-7 sampai dengan H-4 pada hari ini, total pergerakan penumpang mencapai kisaran 10.220 penumpang, baik yang datang maupun juga berangkat melewati Bandara Deten. Dan total muatan pergerakan pesawat mencapai 88. Adapun kalau itu kita breakdown dari penumpang yang datang sendiri total mencapai sekitar 6.032 dan untuk pergerakan pesawatnya mencapai 43 pesawat. Dan untuk penumpang yang berangkat departure-nya sendiri mencapai 4.188 atau dengan menggunakan 45 pergerakan pesawat. Kalau dilihat dari data yang ada, disampaikan sepertinya lebih banyak penumpang yang datang nih dibandingkan penumpang yang berangkat untuk periode H-7 sampai dengan H-4 pada kali ini. Di situ berarti mencerminkan lebih banyak pemudik yang berasal dari luar Lampung ya, mungkin ingin mengunjungi sanak saudara di Lampung. Dengan kondisi seperti ini dimungkinkan nanti di arus balik sepertinya penumpang yang akan berangkat dari Lampung seharusnya jauh lebih besar daripada penumpang yang akan datang. Mungkin itu. Dimungkinkan hari ini puncaknya, prediksi kita di hari ini mencapai sekitar 4 ribuan. Total ada sekitar 32 pergerakan pesawat pada hari ini dengan ada beberapa maskapai sendiri yang memang mengajukan untuk adanya extra flight. Khusus untuk periode Lebaran kali ini ya pasti untuk lebih bisa mempersiapkan waktunya ya, untuk bisa datang lebih awal terkait dengan kondisi cuaca pun juga untuk saat ini terkadang hujan, kondisi di Bandara Deten II, dan hal-hal yang lain adalah mempersiapkan mungkin seandainya terjadi dengan delay terkait hal tersebut. Kami dari bandara sudah mempersiapkan manajemen delay, namun untuk para penumpang diharapkan kesabarannya
seandainya suatu terjadi karena hal tersebut akan sangat dimungkinkan. Ataupun juga nilai itu bermacam-macam, baik karena operasi pesawat ataupun juga dengan kondisi cuacanya yang akhir-akhir ini sering hujan disertai dengan angin yang cukup kencang. Ya Tribuners, inilah situasi dan kondisi terkini di Pelabuhan Panjang, di mana Tribuners bisa lihat saat ini aktivitas dari kapal pengangkut barang ini masih terlihat lancar dan juga tidak ada kendaraan lain ya Tribuners. Ini bisa dikatakan bahwasannya ini masih lengang karena Pelabuhan Panjang seperti yang diinformasikan sebelumnya ini akan menjadi pelabuhan alternatif jika terjadi penumpukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Ya Tribuners bisa lihat ini di Pelabuhan Panjang sendiri masih terpantau sepi di H-4 Hari Raya Idul Fitri 2024 atau tepatnya pada Sabtu 6 April 2024. Ya Tribuners, tadi kita sudah melihat seperti apa kondisi di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, di mana kita bisa lihat bahwasannya di Pelabuhan Panjang ini belum ada aktivitas dari para pemudik, masih aktivitas seperti biasanya. Nah untuk saat ini sendiri pada H-4 Lebaran atau tepatnya pada tanggal 6 April 2024 di Stasiun Tanjung Karang ini PT KAI di frame 4 ya Tribuners, bisa dilihat ini belum terjadi penumpukan penumpang atau belum terlalu padat, masih kita lihat bahwasannya ini masih berjalan normal sebagaimana biasanya, jadi belum terlihat kepadatan penumpang. Ya seperti diinformasikan bahwasannya untuk puncak arus mudik sendiri ini diperkirakan terjadi pada hari ini dan juga esok hari hingga H-1 Lebaran. Namun untuk di Stasiun Tanjung Karang sendiri ini belum terlihat terjadi penumpukan atau kepadatan penumpang dan masih terlihat lengang Tribuners, baik yang datang ke Lampung ataupun sebaliknya.
Ini kita bisa lihat bahwasannya penumpang yang datang pun satu persatu belum terlihat begitu memadati lokasi PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang Pusat. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum Lampung Tengah pada H-4 Idul 2024 terpantau ramai lancar. Dari pantauan Tribun Lampung pada hari ini Sabtu 6 April 2024, mulai dari Jalinsum, area Pasar Wates hingga Terbagi Besar kondisinya ramai lancar. Di ruas Jalinsum Lampung Tengah tersebut sudah ramai kendaraan pemudik dan beberapa pemudik pun terlihat beristirahat sejenak di warung minimarket hingga SPBU, lalu melanjutkan kembali perjalanannya. Seperti halnya Yudi, ia bersama dengan rekannya konvoi menggunakan 7 motor berangkat dari Jakarta hendak pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Lampung Utara. Ia dan rombongan memutuskan tetap melaju pada siang hari meskipun cuaca di Lampung Tengah saat ini panas terik. Hal serupa juga diutarakan oleh Eko, pemudik yang sempat singgah sebentar di Taman Tugu Pepadun sebelum akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Melaju dengan 2 motor dan barang bawaan diikat di belakang, dirinya dan juga 3 temannya hendak pulang menuju Lampung Utara. Eko beralasan perjalanan siang hari ini cukup lengang dan fleksibel. Selain efisiensi waktu, mereka pun menghindari macet yang terjadi pada perjalanan malam hari. Eko mengatakan perjalanan mudik tahun ini pun tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Ia pun menyebutkan kelancaran perjalanan tergantung pengemudi dan kesiapannya. Dan dirinya memastikan bahwa segala persiapan pun sudah matang sebelum melakukan perjalanan untuk mudik ke kampung halaman.
Tribuners, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga bahan pokok di pasar tradisional Bandar Lampung pun berangsur stabil. Namun harga gula pasir di Bandar Lampung justru mengalami kenaikan saat harga bahan pokok lainnya turun pada Sabtu 6 April 2024. Berdasarkan pantauan di Pasar Tuku Bandar Lampung, harga beras, tepung terigu, minyak goreng, dan telur ayam relatif stabil dibandingkan dengan bulan lalu. Rin selaku pedagang sembako di Pasar Tugu menuturkan harga bahan pokok sejenis telur sudah turun menjadi Rp29.000 dari harga sebelumnya yakni Rp32.000. Kemudian juga harga beras sudah mulai turun, beras medium dengan harga Rp14.000, beras premium Rp16.000 dan beras premium kualitas 4 sekira Rp18.000. Untuk sembako, minyak goreng pun stabil walaupun sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Menurutnya, harga gula pasir di agen tengah mengalami kenaikan sekira Rp10.000 sampai Rp15.000 per sak atau per kilogramnya. Hal yang sama juga diterangkan oleh pedagang sembako lainnya, yakni Setiawan, di mana pihaknya juga membenarkan bila harga gula pasir saat membeli di agen naik, sehingga harga gula pasir yang dijual di pasaran pun naik. Sekarang mulai kemarin naik 18.000, ada yang masih 17 sampai 18.000 karena jalan berapa itu ya? 2.000 kalau campur bentar sabar. Ini pasti tuh sampai ya. Yuk. Di agen naik 10 sampai 15.000 per sak. Untuk yang lain seperti telur kita sudah turun 29.000, awal puasa 32.000, sekarang 29.000. Beras juga sudah turun, sekarang untuk kualitas medium sudah 14.000, premium 16.000, yang 4 sampai 18.000. Jadi untuk harga relatif stabil ya kebanyakan stabil. Ya, untuk sembako stabil, minyak goreng stabil. Minyak goreng sempat ada kenaikan sedikit 500 mungkin per kilo ya, cuma sekarang sudah stabil lagi. Untuk kebutuhannya apa yang lagi banyak dibeli menjelang Lebaran? Kalau mau ini mungkin bahan-bahan untuk bahan kue ya, untuk cemilan seperti kacang, ini yang lagi tepung, aneka tepung, semua lagi lagi dibutuhkan sama konsumen. Terima kasih Bu. Oke. Bu, untuk harga-harga sembako ini menjelang Lebaran ini apa? Itulah tayangan liputan mudik Lebaran 2024 bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.